Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fahri Nazaldi dengan NIM 2015 1030 1016, berasal dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor pertanian masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, sektor pertanian merupakan sektor yang mendasari kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Potensi dari sektor pertanian di Indonesia didukung oleh ketersediaan sumber daya alam serta kondisi iklim yang sangat baik untuk bertani, sehingga sektor pertanian sangat layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan dengan keberlangsungan hidup satu bangsa. Langsung saja menuju ke pembahasannya, yaitu permasalahan tenaga kerja. Melihat beberapa tahun kebelakangan ini, kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak stabil, sehingga terjadinya permasalahan ekonomi ketenaga kerjaan pertanian sampai saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada masalah tenaga kerja ini, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya rumah tangga pertanian, sementara lahan pertanian mengalami penurunan akibat adanya konversi lahan, sehingga kepemilikan lahan semakin menurun. Yang kedua, tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi semakin enggan bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, peranan sektor pertanian pada PDB semakin menurun, namun tidak diikuti menurunnya penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja pertanian menurun. Dan yang keempat, upaya-upaya peningkatan produksi masih menghadapi berbagai kendala. Menurut hasil analisis dari Malian et al., suatu struktur tenaga kerja pertanian selama 2 dasawarsa sebelumnya lebih memperkuat kesimpulan bahwa perubahan struktural tenaga kerja pertanian umur telah terjadi sejak lebih 2 dasawarsa sebelumnya. Hal ini diduga karena meningkatnya tenaga kerja yang berimigrasi ke perkotaan. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian kelompok umur 25 sampai 30 25 sampai 54. Perkembangan ketenaga kerjaan pertanian seperti diuraikan di atas memperkuat fenomena tenaga kerja muda perdesaan cenderung tidak memilih pertanian sebagai pekerjaan mereka. Karena apa? Karena mereka lebih cenderung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan di daerah kota sana. Dari sisi pandang ekonomi, keputusan tenaga kerja muda pedesaan untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian adalah rasional. Karena apa? Mengingat sektor pertanian dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan bahas itu tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Segala upaya pembangunan akan berhasil dengan baik jika kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan memiliki kualitas yang lebih baik. Tingkat pendidikan dibutuhkan untuk membutuhkan kemampuan seorang dalam bekerja. Namun, hal tersebut tidaklah mutlak karena masih ada faktor lain yang menentukan seorang individu harus bersikap dalam pekerjaan. Strategi untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian adalah dengan meningkatkan pendidikan formal dan non-formal. Karena
memberikan fungsi pencerahan kepada tenaga kerja, sehingga menumbuhkan keberdayaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja pertanian. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu partisipasi tenaga kerja muda pertanian. Berdasarkan usia komposisi pekerja di sektor pertanian, relatif lebih berimbang dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Semakin meningkatnya jumlah pekerja yang berusia lanjut di sektor pertanian sendiri itu karena satu, pekerjaan sebagai petani dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih mampu untuk pergi dan mengurus lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua, sektor pertanian bersifat akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, pasar tenaga kerja pertanian bersifat pasar non-barrier. Daryanto pernah mengumumkan pendapat bahwa memberikan beberapa langkah membangun karakteristik generasi muda melalui 6C yang harus dimiliki generasi muda. Yang pertama, ditingkatkannya confidence, kepercayaan yang tertentu diiringi dengan C yang kedua, yakni karakter yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan sifat-sifat unggul lainnya. C yang ketiga, kompetens baik terhadap formal maupun informal. Yang keempat, connection. Dengan adanya koneksi jaringan akan mempercepat karir, network, bisnis, teknologi, informasi, dan lainnya. C yang kelima, care, kepedulian. Dan C yang terakhir adalah contribution pada diri sendiri dan keluarga. Setelah terbangun keenam karakter tersebut, maka untuk mempermudah pemuda memperbaiki karakter, bisa disebut dengan industrialisasi pedesaan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah fenomena penuaan petani. Pada tataran global, isu penuaan petani kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan isu-isu lain, misalnya isu penurunan produksi akibat perubahan iklim. Padahal, masalah penuaan petani merupakan tantangan demografi serius yang perlu mendapat perhatian. Karena menyangkut keberlanjutan sektor pertanian, peningkatan jumlah petani berusia tua lebih dari 60 tahun. Sebaiknya, semakin berkurangnya petani muda terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Selama kurun waktu tahun 1983 sampai saat ini, komposisi pekerja sektor pertanian berdasarkan usia telah mengalami pergeseran yang mengarah kepada dominasi petani tua dan menurunnya proporsi petani muda di sektor pertanian. Perkembangan ketenaga kerjaan pertanian seperti diuraikan di atas memperkuat fenomena pertanian tenaga muda di pedesaan cenderung tidak memilih pekerjaan sebagai petani. Kaitannya dengan pendidikan tenaga kerja muda yang telah saya jelaskan tadi, semakin tinggi pendidikan tenaga kerja muda di pedesaan, maka mereka akan semakin selektif dan memanfaatkan kesempatan kerja di pedesaan. Sepanjang sektor pertanian belum mampu menumbuhkan image bahwa pekerjaan di sektor pertanian juga dapat memberikan kebanggaan dan prospek pendapatan yang baik, maka semakin membaiknya tingkat pendidikan tenaga kerja muda tidak akan berpengaruh banyak bagi kualitas tenaga kerja pertanian. Sektor pertanian yang selama ini berperan sebagai bumper nasional untuk penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, apa yang terjadi jika tenaga kerja yang keluar justru tenaga kerja usia muda berpendidikan tinggi dan berkualitas? Sementara tenaga kerja yang tersisa di pertanian lebih banyak tenaga kerja tua dengan produktivitas kerja yang mulai menurun. Padahal, menurut hasil kajian yang telah saya dapatkan dalam beberapa sumber, bahwa ada hubungan secara nyata antara perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dengan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan partisipasi angkatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif dan berkualitas, akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya mendapat per kapita masyarakat menjadi meningkat. Kemudian dari permasalahan ini dapat saya simpulkan bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik, sehingga permasalahan ekonomi ketenaga kerjaan pertanian sampai saat ini harus bisa teratasi agar kedepannya para pekerja Indonesia tidak bisa para penduduk Indonesia dapat mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang diinginkannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.